investasi yang diberikan oleh gereja their commitment, their energy, dan mereka mengkomitmenkan energi mereka and their pastor. dan juga pastor. I've known their pastor for a long time. Dan saya sudah mengenal beliau dengan waktu yang cukup lama. He's been a missionary for a long time. Dan dia sudah menjadi misionaris dengan waktu yang cukup lama. I first met him probably at least 25 years ago. He was a missionary in China, Macau. Dan kurang lebih sekitar 25 tahun yang lalu saya mengenal beliau dan dia seorang misionaris di Cina, di Macau. 25 years ago. Can you believe that? Dapatkah kita membayangkan 25 You're tahun yang thinking, I lalu? didn't think he was that old. Jadi mungkin kita berpikir sudah berapa tahun usianya? But now God is using his life. He's also been a missionary in New Zealand, him and his family. Dan tetapi sekarang juga dia mendedikasikan hidupnya sebagai misionaris bersama dengan keluarga di New Zealand, Selandia Baru. And of course they have come now to Melbourne. A couple of years ago they took over the church in Burnside and are doing a great job. Dan sekarang mereka beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu mereka pindah ke Australia dan mereka mengambil alih gereja Burnside dan tentu saja bersama dengan keluarga. Amen. So we want to give our brother a time to minister. Let's welcome. Jadi mari kita Pastor sambut Brent beliau as pada he saat comes. beliau datang untuk memberitakan Injil pagi hari ini. Oh, you got that? Yeah. Amen. Praise God. Selamat pagi. Amen. Good morning. It's a great blessing to be here. Sangat luar biasa rasanya bisa berada di sini. And I appreciate your pastor giving me the opportunity to minister to you this week. Jadi saya sangat menghargai apa yang diberikan oleh pastor kamu sudah memberi kesempatan bagi saya untuk memberitakan Injil di sini selama sepanjang minggu ini. I believe in God for great things this week. Saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal luar biasa sepanjang minggu ini. And just to clarify, Dan untuk menjelaskan kepada kita semua, 25 years ago I was 9 years old. untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa 25 tahun yang lalu umur saya masih 9 tahun. And my parents were missionaries in Macau, China. Jadi orang tua saya lah yang menjadi misionaris di Cina, di Macau. Amen. So I'm not that old. All right, let's turn in our Bibles to the book of 1 Kings chapter 22 this morning. Jadi mari kita buka di dalam Alkitab kita di 2 Raja-Raja ayat 22. A couple of years ago when I was a disciple, I remember being in church and hearing the preaching was on point. It really spoke to me. Jadi saya ingat beberapa tahun yang lalu pada waktu saya sedang berada di dalam gereja dan pada saat pastor memberikan khotbah dan khotbah itu benar-benar langsung to the point, langsung ke titik utamanya. I felt so moved and stirred about what I had heard that after service I went to one of my friends to talk to him about the sermon. Jadi saya begitu sangat digerakkan melalui khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta dan kemudian setelah selesai ibadah saya pergi menjumpai teman saya untuk berbincang tentang hal itu. And before I could even say anything to me, he said, "Oh man, I didn't get anything out of that." Dan bahkan sebelum saya mengatakan satu hal pun kepada teman saya itu langsung bilang kepada saya, "Oh, aku nggak mendapatkan apa-apa dari khotbah itu." And I thought, wow, how can two people have a totally different response to the same message? Dan saya berpikir pada waktu itu bahwa, wow, kok bisa ya dua orang yang berbeda memiliki pemahaman atau pengertian yang berbeda, padahal kita mendengarkan khotbah yang sama. So I want to preach on responding to the Word of God. Jadi pagi ini saya akan membawa khotbah tentang bagaimana tanggapan kita terhadap firman Tuhan. And we're going to turn in our Bibles. 1 Kings 22, we're going to read from verse 5 through 8. Jadi kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 5. I'll read and then the whole thing out. Also Jehoshaphat said to the king of Israel, "Please inquire for the word of the Lord today." Then the king of Israel gathered the prophets together, about 400 men, and said to them, "Shall I go against Ramoth Gilead to fight, or shall I refrain?" So they said, "Go up, for the Lord will deliver it into the hand of the king." And Jehoshaphat said, "Is there not still a prophet of the Lord here, that we may inquire of him?" So the king of Israel said to Jehoshaphat, "There is still one man, Micaiah the son of Imlah, by whom we may inquire of the Lord, but I hate him,
because he does not prophesy good concerning me, but evil. And Jehoshaphat said, let not the king say such things. 1 Raja-Raja 22 ayat 5, tetapi sebaiknya kita tanyakan dulu kepada Tuhan. Maka Ahab mengumpulkan kira-kira 400 nabi, lalu bertanya kepada mereka, bolehkah aku pergi menyerang Ramot atau tidak? Boleh, jawab mereka. Tuhan akan menyerahkan kota itu kepada baginda. Tetapi Yosafat bertanya lagi, apakah di sini tidak ada nabi lain yang dapat bertanya kepada Tuhan untuk kita? Ahab menjawab, masih ada satu, Mika anak Imla. Tapi aku benci kepadanya sebab tidak pernah ia meramalkan sesuatu yang baik untuk aku, selalu yang tidak baik. Jangan berkata begitu, sahut Yosafat. Amen. I want to look firstly at a restriction. Jadi mari kita lihat pertama di sini adalah tentang sebuah batasan. See, in our scripture we see two kings who have two very different responses to the word of God. Dan di dalam ayat kita melihat di sana ada dua raja, sama-sama raja, tetapi mereka memiliki pengohian atau pemahaman yang berbeda. I want to look at their responses, but I want to start with Ahab. Kita akan melihat respon yang berbeda di antara kedua raja ini, tetapi yang pertama mari kita lihat dulu respon dari Raja Ahab. The first thing we notice about Ahab's response to the word of God is that he tries to dodge the word of God. Jadi yang pertama yang mau kita lihat di dalam tanggapan Raja Ahab terhadap firman Tuhan ini adalah dia mencoba mengelak daripada firman Tuhan itu. Ahab already knew that there was one man who would always tell him what God said. Dan Ahab sudah tahu bahwa ada satu orang pria atau seorang nabi di sana yang sesungguhnya nabi ini selalu mengatakan hal yang benar kepada dia. But when it came time to get direction, he dodged the man of God and asked 400 of his favorite prophets to come and tell him what he wanted to hear. Tetapi pada saat dia sebenarnya membutuhkan nasihat dan sebenarnya dia tahu bahwa nabi ini akan memberikan nasihat yang baik kepada dia, tetapi dia mengelak nabi yang benar ini, malah dia mengumpulkan 400 orang yang dia pikir memberi nasihat yang menurut hatinya. Right? Sometimes we can do this. Kadang-kadang pun kita bisa melakukan seperti ini. We know that if we go to pastor, kita tahu pada kita berpikir saat kita pergi ke pastor, he will tell us what God says, so instead we go to YouTube. Jadi kita tahu bahwa pastor ini akan sesungguhnya memberikan apa yang harus kita lakukan, tetapi kita memilih untuk lebih pergi meminta nasihat kepada YouTube. Ahab knew that the prophet would tell him something he didn't want to hear. He already made up his mind what he wanted to do. Jadi Ahab sudah tahu bahwa nabi Tuhan ini akan melakukan atau mengatakan hal yang benar kepada dia, tetapi yang dia tidak suka. Jadi akhirnya dia melakukan apa yang dia inginkan dan dia membuat sendiri menurut pikirannya. We also see that Ahab then deflects the word of God. Dan kemudian kita melihat bahwa akhirnya Raja Ahab ini seperti membalikkan dari kebenaran dari firman Tuhan. Right? He deflects. It's not for me. The preacher's just picking on me. That's just his opinion. Jadi dia seperti mengatakan firman itu bukan untuk saya. Dia mengelak bahwa firman itu ditujukan bagi dia. Dia bilang nabi itu sebenarnya itu bukan untuk saya tapi untuk orang lain. Someone once said a good sermon leaves you wondering how the preacher knew so much about your life. Jadi kadang-kadang kita dapat melihat di sini bahwa penyampaian khotbah yang baik, kadang-kadang melalui khotbah yang disampaikan itu kita bisa melihat bahwa itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Sometimes we deflect by acting like this sermon isn't for me. Tetapi kadang-kadang kita seperti bertingkah, kita mengelak bahwa firman itu bukan ditujukan untuk saya. We turn to our brother, oh, this is for you. Jadi kita lebih suka menyikut orang lain, kita bilang, oh firman itu untuk kamu, untuk kamu. So man, I wish they were here, because then they really need to hear this. Dan orang-orang itu ada di situ, tetapi sebenarnya mereka nggak ingin mendengarkan kata-kata nasihat itu. Don't worry about them, you need to hear it. Jadi nggak apa-apa, nggak usah khawatir, kamu perlu mendengarkannya. Also, we see that Ahab, he didn't just dodge and deflect the word of God, he then began to despise the word of God. Jadi dia bukan hanya saja mengelet atau dia menghindari dari perkataan firman Tuhan itu, tetapi dia juga akhirnya seperti membenci. Akhirnya dia membenci juga firman itu bagi dia. See, sometimes just like antiseptic, the truth hurts.
Jadi kadang-kadang seperti satu hal yang bisa menyakiti hati kita, jadi kita akhirnya membenci itu datang bagi kita. Right? In the book of Hebrews chapter 4, it tells us the word of God is like a sword. Sometimes it cuts us. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab Ibrani pasal 4, di sana dikatakan firman Tuhan itu adalah seperti pedang yang tajam, itu bisa seperti memotong tubuh kita. And if we're not careful, we don't respond correctly, we can begin to hate that hurt. Jadi kalau kita tidak merespon dengan benar, maka kadang-kadang firman itu akan bisa menjadi seperti menyakiti diri kita. In our text it says in verse 8, so the king of Israel said to Jehoshaphat, there is still one man by whom we may inquire of the Lord, but I hate him. Dan kalau kita melihat di ayat 8 di sana dikatakan masih ada satu anak Mika yang Imlah, tapi aku benci kepada dia. So he despises God's word now. Jadi dia membenci firman Tuhan itu. So let's look at then a recognition. Jadi mari kita melihat kita tentang pemahaman atau pengertian. Someone once asked a banker how he trained his staff to recognize counterfeit banknotes. Banknote? Jadi kalau di dalam sistem perbankan atau di bank, kadang-kadang orang bertanya bagaimana caranya kita bisa melihat bahwa uang itu palsu atau tidak. And the banker said, that's very easy. I get them to handle the real thing all day, every day, so that when they get a fake note, they know immediately. Dan orang yang bekerja di dalam bank ini atau teller ini, dia mengatakan, oh itu sangat mudah karena setiap hari kita melihat uang yang nyata, uang yang benar-benar asli. Jadi kalau ada seseorang menyetor uang dengan uang palsu, sangat mudah bagi kita untuk membedakan bahwa itu palsu. Just by how it feels. Hanya dengan meraba uang itu. You see, the more that we value the word of God, Jadi semakin di sini kita melihat atau menghargai firman Tuhan itu, the more we recognize it when it comes. saat kita menghargai, makin menghargai pada saat firman itu datang kepada kita. We also recognize when what we're hearing is not the word of God. Jadi dan pada saat kita juga mendengarkan firman itu bukan hanya sekedar hanya firman, It keeps us from being deceived. dan kita harus menyimpannya. Right, in John chapter 7 verse 16 and 17, Dan di dalam Yohanes 7 ayat 16 di sana dikatakan, Jesus answered them and said, my doctrine is not mine, but him who sent me. If anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine whether it is from God or whether I speak on my own authority. Yohanes 7 ayat 16, Yesus menjawab, yang aku ajarkan ini bukan ajaranku, tetapi ajaran Dia yang mengutus aku. Orang yang mau menuruti kemauan Allah akan tahu apakah ajaranku datangnya dari Allah atau dari aku sendiri. If you love the word of God, you will not be deceived. Dan kalau kamu mengasihi atau menyukai firman Tuhan, maka kamu tidak akan tertipu. You do not have to have a university degree to know the truth. Dan kamu nggak harus pergi ke universitas atau ke perguruan tinggi untuk mengetahui kebenaran. You will know it by the way that it sounds to you. Dan kamu akan dapat memahaminya dari cara kamu mendengarkan atau saat firman itu disampaikan. That doesn't sound right. Jadi pada saat orang menyampaikannya, kamu akan peka, oh kedengarnya itu nggak seperti kebenaran. We see this in our text. Dan kita melihat di dalam ayat bacaan kita. In verse 7, Jehoshaphat said, is there not still a prophet of the Lord here that we may inquire of him? Dan di ayat 7 kalau kita melihat di ayat bacaan kita, apakah tidak ada seorang nabi pun di sini yang bisa memberikan nasihat kepada dia? He is there with King Ahab and he hears all 400 prophets, all of them saying, this is what God wants you to do, but that doesn't sound right. Sebenarnya dia di situ, nabi yang benar itu, nabi yang dari Tuhan itu ada di sana bersama dengan Nabi Ahab, tetapi Raja Ahab masih mau lebih mendengarkan nasihat dari 400 orang yang menurut keinginan hatinya. Right, he recognized that is not the word of God. Dan dia harusnya menyadari bahwa itu bukan dari Tuhan. We know that Jehoshaphat was a man who loved God and valued his word, and therefore he was well acquainted with the word of God. Dan kemudian ada Raja Yosafat di sana, dan dia adalah seseorang yang sangat menghargai firman Tuhan, dan dia sangat menaruhkan nilai atas firman Tuhan itu. We see this by a number of things that he does in our text. Dan kita melihat bahwa dia
Yosafat, Pastor? Jehoshaphat, what Jehoshaphat does in the scripture. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam ayat kita, apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat, dia mengasihi firman Tuhan. Number one is proximity. He gets close to the word of God. Dan kalau pertama kita melihat sikap dari Raja Yosafat adalah dia dekat dengan firman Tuhan. Someone said a sermon is more than just information, more than a speech, and the Bible is more than just information. Dan ada seseorang mengatakan seperti ini, bahwa firman Tuhan itu lebih sekedar hanya firman, dan Alkitab itu lebih dari hanya sekedar hanya informasi. If you want to get well acquainted with the Word of God, you need to get in the Word of God. Read it, right? Get in the house of God. Hear the preaching of the Word of God so that God can speak to you. Jadi kalau kamu ingin dekat kepada hatinya Tuhan, kamu harus membaca Alkitab, kamu harus datang ke gereja supaya firman itu kamu dapat mendengar dengan jelas. Like Jehoshaphat, who have a heart that wants to hear the true word of God, rather than just looking out there for all teachers who will tell you what you want to hear. Sama seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat, dia sangat ingin dekat dengan firman Tuhan itu karena dia ingin mendengar langsung daripada Tuhan, daripada dia mencari nasihat dari luar sana. I believe that this week is a great opportunity for you to get in close proximity to the Word of God. Dan saya percaya bahwa sepanjang minggu ini juga kamu mempunyai kesempatan untuk lebih dekat lagi atau lebih ingin dalam lagi dengan firman Tuhan. I'm going to be preaching 5 sermons in 1 week. Dan di dalam sepanjang minggu ini saya akan berkhotbah 5 kali. That is an opportunity for you. Ada kesempatan bagi kamu. For God to help you and direct your life. Untuk Tuhan menolong kamu dan mengarahkan hidupmu. We also see that Jehoshaphat gave permission for God to speak to him. Dan kita juga melihat di sana tindakan atau sikap dari Raja Yosafat, dia mengizinkan supaya firman itu bekerja atau masuk di dalam dia. See, there are 2 attitudes that people can have when they come to the house of God. Jadi kita di sini dapat melihat ada 2 sikap orang yang berbeda pada saat mereka datang ke dalam rumah Tuhan. They can say off limits or they can say I'm an open book. Dan ada orang yang bilang saya cukup dengan itu, saya terbatas untuk itu, atau ada orang yang mengatakan saya terbuka dengan kebenaran firman. When it's off limits, they say, God, I will listen to what you want to say and then I will decide if I want to take it on board or not. But there are some things that are off limits for you. I will not do that. Jadi kalau orang yang mau mengatakan cukup dengan kata firman Tuhan itu, dia mungkin mendengarkan firman Tuhan, mereka juga menerima berita, tapi ada satu kala, satu waktu mereka bilang, Tuhan cukup, kamu cukup melakukannya, biar aku yang menentukan kemana aku harus mengalangkah. Jadi itulah tipe orang yang mengatakan cukup akan firman. Or an open book says, God, my life is an open book. What do you see in me that needs to change? I want you to rule in my life. Atau dengan hal yang lain, yaitu adalah buku yang terbuka dengan mengatakan, Tuhan, apa yang kamu ingin lakukan di dalam hidupku, apa yang kamu lihat di dalam hidupku, saya terbuka, aku ingin melihat arahan dan juga tujuan melalui firman. Not my will, but your will be done. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. You see, God is a perfect gentleman. He will not violate your will. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang sangat murah hati. Dia sangat rendah hati. Dia tidak akan pernah memaksakan kehendaknya dalam hidupmu. If you want Him to come into your life and do His work in you, then you must invite Him in. Jadi kalau kamu ingin melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupmu, kamu harus mengundang Tuhan supaya Tuhan sendiri yang melakukan dan bertindak di dalam hidupmu. In the book of Revelation 3:20 it says Jesus is knocking on the door. Kalau kita melihat di dalam Wahyu 3, di sana kita melihat bahwa Tuhan sedang mengetok pintu hati kita. Actually speaking to Christians, Jesus wants you to invite Him into your life continually. Yang dimana di sini dimaksudkan adalah Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang Kristen. Tuhan sedang mengundang supaya orang-orang Kristen masuk ke dalam hati dia. This is what Jehoshaphat did. He said, bring a man of God to speak to me. Jadi karena itu Raja Yosafat mengatakan, bawalah Nabi Tuhan itu untuk berbicara kepadaku. The third thing is that Jehoshaphat was a man of prayer.
Dan hal yang ketiga kita mau melihat di sini bahwa Raja Yehosafat dia adalah pribadi yang berdoa. We see this elsewhere in the Word of God that Jehoshaphat was a man who prayed to God. He had a relationship with God. Jadi kita juga bisa menemukan kebenaran ini di dalam Alkitab sendiri bahwa di sana kita menemukan Raja Yehosafat dia meluangkan waktunya dan berdoa kepada Tuhan. It's amazing what happens when we pray. It's like we can hear God's voice more clearly. Jadi ada satu hal yang luar biasa pada saat kita berdoa dan di dalam doa itu kita dapat dengan jelas suara Tuhan apa yang ingin Dia sampaikan kepada kita. When we pray, it's like one of those old radios where you have to turn the dial to get in the right frequency. When we pray, we're getting on the right frequency with God. Jadi berdoa itu sama halnya seperti kita memutar radio. Jadi ada di sana tuningnya. Jadi kita harus menemukan saluran yang tepat supaya suara di dalam radio itu bisa dengan jelas kita dengar. That's an important reason why we have prayer before our service. Dan karena itulah betapa pentingnya sebelum kita memulai ibadah kita perlu bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. So that we can open up our hearts so God can speak to us. Supaya kita bisa membuka hati kita dan Tuhan pun bisa berbicara kepada kita. Can God still speak to you? Dan puji Tuhan karena Tuhan masih mau berbicara kepada kita. Do you recognize the Word of God? Dapatkah kamu melihat dengan jelas atau menyadari firman Tuhan? So let's close with a revelation. Jadi mari kita bahas tentang wahyu. Do you remember that story I told you at the start about my friend? Dan kamu mengingat tentang kisah yang sudah saya sebutkan tadi di awal-awal tentang teman saya. About how we both responded so differently to the preaching. Dengan respon kita berdua yang begitu sangat berbeda padahal khotbah yang disampaikan sama. Unfortunately today that friend is no longer saved. Dan sayang sekali saat ini saya bisa katakan teman saya itu enggak diselamatkan. Because he did not respond correctly to the Word of God. Karena dia enggak merespon dengan benar kepada firman Tuhan. You see, in the story that we read in our Bible, this ends very badly for King Ahab. Dan kalau kita melihat kembali di dalam Alkitab kita melalui ayat kita, ada hal yang buruk terjadi akhirnya kepada Raja Ahab. The true prophet of God tells him that his plans are going to fail, he is going to die. Dan Nabi Tuhan yang benar ini sebenarnya mengatakan kepada Raja Ahab bahwa setiap rencanamu itu akan gagal dan kamu akan mati. But instead of responding to God's word correctly, obeying God's word, he decides to try and outsmart God, but it doesn't work. Dan kita melihat respon Raja Ahab di sini adalah daripada dia menerima arahan dari Nabi Tuhan yang benar itu dan mau mengaplikasinya di dalam kehidupannya, tetapi dia berusaha untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Dia berpikir bahwa dia lebih pintar dari Tuhan. Ahab came up with this genius plan. He was going to disguise himself like any other soldier in his army. Dan Raja Ahab ini datang dengan pakaian yang sangat baik bersama dengan dia dan seperti seorang prajuritnya di dalam pasukannya itu dia mempersiapkan dirinya. So then they won't target him and he won't get shot. Dan akhirnya Raja Ahab ini, salah seorang dari prajurit ini menembak dia, menarget dia dan akhirnya dia mati. But the Bible says someone shoots him anyway and he still dies. Dan mungkin kita bisa bilang nggak mungkin, tapi dia tetap mati. See, Ahab was a very clever man. Dan Ahab dia nggak begitu pintar di dalam pemikirannya. But his IQ was not enough to save him. Oh, sorry maaf. Ahab dia adalah seorang yang sangat pintar, tetapi kita melihat di sini bahwa IQ-nya dia nggak bisa menyelamatkan dia. If he had have just responded to the word of God correctly, then he would have lived. Kalaulah saja dia merespon kepada firman Tuhan dengan benar, maka dia tidak akan mati. Dia akan hidup. You see, life is not just about how smart you are. That's why there are lots of people who are very clever, but they are unable to make good decisions in life. Dan karena itulah ini bukan hanya sekadar menyangkut kepintaranmu atau kemampuanmu. Karena kita banyak melihat ada orang pintar, akhirnya mereka juga membuat keputusan yang bodoh. I knew a guy once who had a degree in finance. He worked in finance and he was still in debt.
Dan kamu tahu bahwa saya mengenal seseorang yang dia sangat begitu baik di dalam keuangan. Dia melakukan bisnis dalam keuangan sangat baik, tetapi tetap saja dia masih hancur. What we need is a revelation from God. Dan apa yang kita butuhkan adalah pengwahyuan dari Tuhan. It's not about how smart you are. Ini bukan tentang seberapa pintar kamu, It's about whether you respond to the word of God correctly and obey what God says. tetapi yang penting di sini adalah cara kamu merespon kepada firman Tuhan dan kamu taat atau tidak ke dalam firman Tuhan itu. And when you make a habit of responding to the word of God correctly, God gives you revelation. Dan pada saat kamu membuat respon yang benar terhadap firman atau perkataan Tuhan itu, maka Tuhan akan memberikan kamu wahyu, That is wisdom from heaven to help you in life. yaitu hikmat yang datangnya dari sorga untuk menolong kamu untuk menjalani hidupmu. Right? God sees everything. Dan Tuhan bisa mengatakan segalanya. He knows how it's all going to work out. Dan karena Tuhan tahu segala sesuatu dan dia tahu bagaimana akhirnya. He knows the right steps that you need to take Dan dia tahu langkah berikutnya yang mau kita ambil to have success in life. supaya memiliki kesuksesan di dalam hidup kita. He wants to help you Dia ingin menolong kamu to make those right decisions. supaya kamu bisa membuat keputusan yang benar. If we would simply respond correctly to the word of God, Dengan sederhananya kalau kita merespon dengan cara yang benar kepada firman Tuhan, it would save us so much heartbreak, dan maka kita akan diselamatkan dari hal-hal yang buruk so much mess, dan dari hal-hal yang berantakan. and so many problems in our lives Ada begitu banyak masalah dalam hidup kita. that happen because we do not obey what God says. Dan kalau itu terjadi, hal-hal buruk itu terjadi di dalam hidup kita karena kita tidak tunduk dan taat kepada Tuhan. You see, because Jehoshaphat responded correctly to the word of God, he had a revelation. Dan akhirnya di lain pihak kita melihat karena respon yang benar ditunjukkan oleh Raja Yosafat kepada firman Tuhan, dia akhirnya mendapatkan wahyu. This was able to save his life. Dan wahyu ini bisa menyelamatkan hidupnya. He lived, he went on to do great things for God. Dan dia hidup dan dia melakukan hal-hal luar biasa dengan Tuhan. Right? If you respond correctly to the word of God, you will accomplish what God has in store for your life. Dan kalau kamu merespon dengan benar terhadap perkataan atau firman Tuhan, maka kamu akan menyelesaikan hal-hal luar biasa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidupmu. God knows best. Dan Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. In your family, in your work, in your ministry, God knows best. Di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Revelation will also make sure, if you respond to the word of God, it will make sure that you get to heaven. Dan pada saat kita mendapatkan wahyu itu, ini juga yang akan menuntun kita, memastikan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jehoshaphat is a hero of the faith. Dan Yosafat, dia adalah seorang pria yang penuh dengan iman. He's a man who goes down in history as a man who honored God. Dan di dalam sejarah dia dituliskan di dalam Alkitab bahwa dia adalah seorang yang menaati atau takut akan Tuhan. And if you want God's help in your life, if you want God's revelation, Jadi kalau kamu ingin pertolongan Tuhan di dalam hidupmu, kalau kamu membutuhkan wahyu di dalam hidupmu, get in close proximity to the word of God. jadi karena itu kamu harus mendekat kepada Tuhan. Let God speak to you. Biarkan Tuhan berbicara kepada kamu. Have a relationship with Him. Dan punyailah hubungan dengan Tuhan. And God will give you revelation Maka Tuhan akan memberikan kamu wahyu, that will save your life. yang dimana itu akan menyelamatkan hidupmu. Amen. Let's bow our heads. Mari kita tundukkan kepala kita pagi hari ini.